Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengkritisi tulisan Kiai Ma'ruf Khazin tentang bahwasanya nasab Ba'alwi sahih berdasarkan syuhrah wa istifadah. Hanya saja memang Kiai Imad menyatakan bahwasanya kalaulah Kiai Ma'ruf Khazin mau jujur dan amanah terhadap ilmu atau tidak berkhianat kepada ilmu, seharusnya beliau menyampaikan bukan cuman syuhrah wa istifadah, tapi yang harus beliau sampaikan adalah syarat untuk syuhrah wa istifadah tersebut. Maka kita menyimak bagaimana tanggapan Kiai Imad tentang syuhrah wa istifadah. Mari kita simak. Tentang tulisan Kiai Ma'ruf Khazin ya. Kiai Ma'ruf Khazin yang juga menulis hal yang sama dengan Ustadz Idrus Ramli. Kiai Ma'ruf Khazin ini adalah Ketua Komisi Fatwa MUI di Jawa Timur. Beliau juga sama dengan saya di Lembaga Bahsul Masail PBNU ya. Kita pernah beberapa kali bertemu dalam forum LBM PBNU. Yang disampaikan dari tulisan Kiai Ma'ruf Khazin, beliau ini mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianat ilmu pengetahuan saya yang didapatkan, bahwa syuhrah istifadah itu adalah salah satu tools di dalam penetapan nasab ya. Dengan mengutip apa yang ada di dalam kitab Bukhari, ditulis oleh Kiai Ma'ruf Khazin, babu syahadati 'alal ansabi warradha'il mustafidi wal mauti al qadimi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam arda'atni wa aba salamata suwaibatu wa tasabbuti fihi. Ini katanya ada di dalam kitab Imam Bukhari. Lalu Kiai Ma'ruf Khazin juga mencatat bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani mensarahi bab ini dengan hadhihi tarjamatu ma'qudatun li syahadatil istifadati wa dzakara minha an-nasaba war radha'ata wal maut al-qadima fa amma an-nasabu fayustafadu min ahaditsir radha'ah wa innahu min lazimihi wa qad nuqila fihi al-ijma'. Kata Kiai Ma'ruf Khazin, dari sini bahwa ada ijma tentang bolehnya penetapan nasab dengan syuhrah wal istifadah. Nah, saya setuju itu bahwa ada sebuah kesepakatan ulama bahwa penetapan nasab boleh. Ini lafadznya jaza ya. Jaza itu boleh untuk menetapkan nasab dengan adanya syuhrah istifadah. Kalau kita sudah mengenal Gibran itu anaknya Pak Jokowi, sudah syuhrah dan istifadah, dari media kita mendengar, maka boleh kita ketika ditanya orang bersaksi siapa ayahnya Gibran, maka kita jawab ayahnya Gibran adalah Pak Jokowi. Apa alasan Anda mengatakan Gibran itu anak Pak Jokowi? Syuhrah wal istifadah. Saya mendengar dari televisi, saya mendengar dari YouTube, saya membaca koran, saya mendengar dari orang mengatakan hal yang sama. Bahwa yang namanya Pak Gibran itu adalah anak daripada Pak Jokowi. Kiai Ma'ruf Khazin juga ini mengatakan dengan mengutip kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Kata Kiai Ma'ruf Khazin, wa in kanatis syahadatu ala ma la yu'lamu illa bil khabari wa huwa salasa an-nasabu wal milku wal mautu jaza ay yashhada fihi bil istifadati. Wa in istafada bin nasi anna fulanan ibnu fulanin aw anna fulan Hashimiyun au Umayyun jaza ay yashhada bihi. Al-Majmu' halaman 252 juz 20. Itu tulisan daripada Kiai Ma'ruf Khazin.
Ya, betul sekali itu. Dari apa yang disampaikan atau yang dikutip oleh Kiai Ma'ruf Khazin sampai di situ betul. Tetapi ada syarat istifadah yang tidak disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Khazin. Saya sudah mencatat ini dari pengarang yang sama, Imam Nawawi, pengarang Al-Majmu', di dalam kitabnya yang lain namanya kitab Raudatul Talibin. Di dalam kitab Raudatul Talibin, Imam An-Nawawi mengatakan wa yu'tabaru ma'an tisabi syakhsi wa nisbatin nasi alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan wa ribatan falau kana al-mansubu ilai hayyan wa ankara lam tajujis syahadatu wa in kana majnunan jazat ala sahihi kama law kana mayitan falau ta'ana ba'dun nasi fi dhalika an-nasabi hal yumna'u jawaz syahadati wajhani asahuhuma na'am ikhtilalidh dhann. Bahwa memang betul nasab itu dihitung bersama dengan seseorang yang menisbahkan diri kepada sebuah nasab atau manusia, orang-orang menisbatkan dia kepada nasab itu, dihitung itu artinya alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan. Disyaratkan tidak adanya penentang, tidak adanya dalil yang membantah ma yuwarrisu tuhmatan wa ribatan, yang akan melahirkan kecurigaan dan keraguan. Walau kanal mansubu ilai hayya, kalau yang dinisbatkan itu masih hidup, misalnya seseorang disebut oleh orang-orang sekampung dia Samlawi bin Samsul. Samsulnya menolak, saya bukan anak Samlawi. Ini walaupun sudah suhra wal istifadah, maka ini orang lain sudah tidak boleh lagi bersaksi karena sudah ada pengingkaran daripada Mang Samsul yang mengatakan Samlawi ini bukanlah anak daripada Mang Samsul. Nah, ini yang tidak diungkapkan oleh Kiai Ma'ruf Khazin. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Khazin bahwa nasab ini sudah diijma' oleh ulama, boleh, hanya boleh saja, boleh untuk ditetapkan dengan suhra wal istifadah. Tetapi Kiai Ma'ruf Khazin tidak menyampaikan syarat surah istifadah, yaitu yang tidak boleh bertentangan dengan dalil, yang tidak boleh bertentangan dengan kenyataan. Ini yang mestinya kalaulah Kiai Ma'ruf Khazin mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianati ilmu saya, maka seharusnya Kiai Ma'ruf Khazin itu juga membaca kitab yang menerangkan tentang syarat istifadah itu, baik di dalam kitab fikih semacam Raudatul Talibin karangan Imam An-Nawawi yang saya bacakan tadi, maupun di dalam kitab ilmu nasab seperti milik Khalil Ibrahim, kemudian milik daripada Sayyid bin Haidar, Husain bin Haidar Al-Hashimi, yang menyatakan bahwa surah dan istifadah itu tidak boleh ada penentang. Harus disyaratkan adamul mu'arid, tidak adanya dalil yang menentang. Kalau ada dalil yang menentang, maka surah istifadah ini gugur. Ini ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Kiai Ma'ruf Khazin, Kang Mas Rifki, juga oleh Ustadz Idrus Romli yang juga saya dengar itu dalam sebuah YouTube. Ustadz Idrus Romli mengutip bab yang ada di dalam kitab Al-Bukhari bahwa Nabi besar Muhammad SAW mengatakan saya disusui oleh Suwaibah, dan itu adalah surah dan istifadah. Kemudian Nabi Muhammad menerima daripada surah istifadah itu. Betul, selama tidak ada yang menentang. Sekarang saya tanya itu sama Kiai Ma'ruf Khazin, Ustadz Idrus Romli, ada tidak yang menentang bahwa Suwaibah menyusui Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka karena tidak ada dalil yang menentang, baik dari sisi sejarah maupun dari hadis-hadis, bahwa Suwaibah menyusui Rasulullah, maka itu sudah sah surah istifadah karena tidak ada yang menentang. Jika ada yang menentang surah istifadah itu, misalnya ada orang yang hidup di zaman Nabi mengatakan, ya Muhammad, apa yang dikatakan orang tentang bahwa engkau disusui oleh Suwaibah itu tidak benar, maka surah istifadah itu ditolak.
Nah, maka ini syarat surah istifadah yang banyak ini dilupakan oleh orang yang membela nasab Ba'alawi tersebut. Begitu Mas Rifki. Jadi sederhananya, ketika Kiai Ma'ruf Khazin membela Ba'alwi dengan argumentasi suhrah wa istifadah, tapi pada kenyataannya Kiai Ma'ruf Khazin tidak menyampaikan syarat suhrah wa istifadah tersebut. Artinya memang seperti yang dikatakan oleh Kiai Imad, surah wal istifadah itu bisa digunakan, hanya boleh saja selama tidak ada penentang, selama tidak ada hujah atau dalil yang membantah itu semua, selama tidak ada dalil yang membatalkan itu semua. Dan yang paling penting adalah klaim surah wal istifadah terhadap nasab Ba'alwi itu bersifat manipulatif. Karena mengapa? Tidak ada yang mengenal nasab tersebut, tidak ada yang mengenal Ubaidillah sejak 5 abad setengah lamanya. Mari berpikir waras, mari berpikir cerdas, mari kita jaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini memiliki kesimpulan yang sederhana, bahwasanya para habaib yang ada di Indonesia saat ini merupakan korban. Mereka adalah korban dari indoktrinasi yang salah. Secara turun-temurun mereka disampaikan bahwasanya mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebetulnya klaim ini sama sekali tidak bisa dibuktikan. Tapi karena memang sudah didoktrin secara turun-temurun, maka generasi muda hari ini sangat meyakini kalau mereka merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya kemudian muncul tesis Kiai Imad yang mempertanyakan ini semua. Mereka tidak layak mengaku sebagai keturunan Nabi karena pada kenyataannya nasab mereka tidak terkonfirmasi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan catatan kitab nasab. Ditambah lagi sudah hampir 200 lebih, yakni para habib bermarga Ba'alwi melakukan tes DNA yang ternyata secara ilmiah terbukti DNA mereka tidak cocok dengan DNA Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah cukup untuk membuat penegasan bahwasanya para habib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa hendak dikata, doktrin turun-temurun sudah disampaikan. Klaim-klaim sepihak, pengakuan bahwasanya mereka merupakan anak keturunan Nabi sudah terlalu sering disampaikan. Bahkan sudah merubah karakter mereka menjadi sangat arogan terhadap umat. Mereka merasa bahwasanya mereka merupakan warga agama kelas 1 dan merasa punya hak untuk bersikap arogan kepada umat Islam pada umumnya. Ini kan sudah terlanjur melakukan itu semua. Baik, coba kita ingin simak beberapa pernyataan yang menurut saya sangat janggal sekali. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Sholatnya berantakan, maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak tuh, kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Pedagang, iya beb, bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplain. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, beliau ambil kertas kecil, kotak, beliau tulis, Ademan, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Nah, ini kan salah satu contoh doktrin-doktrin halu
dari oknum-oknum keturunan Ba'alwi. Ini kan doktrin manipulatif. Bagaimana pembuktian sedemikian rupa? Masa seseorang kemudian bisa menggaransi orang lain untuk masuk surga? Saya jadi heran, mengapa ada orang yang bisa menggaransi orang lain untuk masuk surga? Inilah kemudian yang menjadi indikasi kejanggalan bagi kita semua. Apa pantas Bani Ba'alwi di Indonesia ini mengaku sebagai keturunan Nabi? Apakah mereka pantas? Karena pada kenyataannya doktrin-doktrin yang mereka keluarkan adalah doktrin-doktrin yang betul-betul penuh khurafat. Doktrin-doktrin yang tidak masuk akal, doktrin-doktrin yang hanya membodohi orang awam saja. Ini salah satu contohnya. Dan ini sebetulnya harus kita jawab. Ketika kita biarkan doktrin-doktrin ini berkembang, sama saja kemudian kita sudah melakukan pembodohan atas umat ini. Itulah mengapa sejak awal saya menanti ada tidak keturunan Ba'alwi yang senior-senior, yang sesepuh-sesepuh, yang level mereka adalah level ulama, yang mau mengingatkan anak-anak mereka yang sudah menampilkan dakwah Islam yang tidak pada sepantasnya, tidak semestinya. Entah ternyata mereka juga tidak saling mengingatkan, sehingganya kita umat Islam bereaksi dengan ini semua. Saya pernah ditanya, mengapa ustadz atau para mubalik yang lainnya atau para kiai ngurus-ngurusin perkara ini? Ngapa sih ngopen-ngopeni perkara Ba'alwi yang mengaku sebagai anak cucu Nabi? Nah, ini harus kita jawab. Apa jawabannya? Mengapa kita semua ngurusin ini? Mengapa kita semua mempersoalkan? Karena kita ini merupakan umat Nabi. Kita ini umat Nabi. Umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlarang siapapun mengaku sebagai anak cucu Nabi. Terlarang bagi siapapun mengaku sebagai dzurriat Nabi kalau dia tidak bisa membuktikannya. Apalagi mereka-mereka ini ngaku anak cucu Nabi, tapi sikap mereka sangat eksploitatif terhadap umat ini. Yang mengkritik mereka, mereka cela, mereka ancam matinya su'ul khotimah. Mau Islam menjadi agama yang rusak. Ketika oknum-oknum seperti ini kita biarkan ngancam-ngancam umat, nakut-nakuti umat, seakan mereka itu anti kritik, tidak ada yang boleh menasihati mereka. Apa kita biarkan Islam begini? Coba saya ingin membuka pikiran kita semua, para kiai se-Nusantara, para ulama se-Indonesia. Apa mau kita biarkan umat begini? Ada orang yang mendoktrin mereka, mengatasnamakan anak cucu Nabi. Kalau nggak ngasih mereka nanti kualat misalnya. Kalau mengkritik mereka nanti kualat. Mereka anti kritik. Mereka seolah-olah menjadi orang suci. Lalu kemudian kita membiarkan mereka begitu saja dengan alasan mereka itu anak cucu Nabi. Bisa rusak agama ini kalau kita biarkan. Inilah peran para ulama. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Inilah tugas para ulama sebagai pewaris para nabi untuk meluruskan ajaran yang salah, ajaran yang menyimpang. Apalagi sekali lagi dari mulut orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi, padahal mereka tidak terbukti sebagai anak cucu Nabi. Kita simak yang berikutnya. Kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, waliyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba, ini luar biasa, indoktrinasi begini dan laku di Indonesia. Ya, indoktrinasi begini di Timur Tengah nggak laku barangkali, tapi ini menjadi laku di Indonesia. Memanfaatkan sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia ini yang awam akan ajaran agama. Bayangkan kemudian ketika dia mengatakan satu Habib gila itu lebih mulia daripada kiai yang mengamalkan ilmunya. Ini kan luar biasa, na'udzubillah. Satu Habib gila, kata orang ini, itu lebih mulia daripada kiai yang mengamalkan ilmunya. Kiai yang mengajar kepada santrinya,
sekaligus kiai yang telah mengamalkan ilmunya. Ini kan doktrin yang sesat. Ini kan pembodohan kepada umat. Apalagi tadi dia mengatakan mencintai Habib itu hukumnya wajib, fardu ain. Ini doktrin dari mana lagi? Sejak kapan kemudian orang yang diidentifikasikan dengan sebutan Habib kemudian menjadi ahlul bait Nabi? Sejak kapan? Ini kan cuma doktrin halusinasi dari kaum Bani Ba'alwi sebetulnya. Habib kemudian menjadi zuriat Nabi. Habib kemudian menjadi anak cucu Nabi. Saya ingin menegaskan mencintai Nabi dan keluarga Nabi itu merupakan fardu ain, betul. Sudah dijelaskan, ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya addibu auladakum ana talatin khisal. Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, kecintaan kepada nabi kalian. Wa ahli baitihi, dan kecintaan kepada keluarga nabi. Wa tilawatul Quran, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Kita wajib mencintai nabi. Kita wajib mencintai keluarga nabi, tapi keluarga beneran. Bukan keluarga yang ngaku-ngaku. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya Bani Ba'alwi sampai hari ini belum mengkonfirmasi benarkah mereka itu anak keturunan Nabi. Kecuali hanya mengaku-ngaku saja. Berdasarkan catatan kitab nasab, mereka tidak terbukti. Kemudian yang berikutnya berdasarkan tes DNA juga tidak terbukti, malah melenceng jauh dari DNA-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal-hal seperti inilah sebetulnya yang membuat kita umat Islam pada umumnya jadi curiga. Kok gini amat ya? Anak cucu Nabi kok arogan banget ya? Anak cucu Nabi kok minta diaku-aku banget ya? Anak cucu Nabi kok kelakuannya kayak gini model? Inilah yang membuat kita jadi bertanya, benarkah mereka itu anak cucu Nabi? Kok sangat jauh dari sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari akhlaknya Nabi, sangat jauh sekali. Baik, kita dengarkan lagi video yang berikutnya. Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib. Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib. Sebentar. Ini dari mana lagi nih doktrin? Mohon maaf, beliau adalah salah satu ulama yang terkenal sebetulnya. Tapi dari mana beliau mendapatkan hadis ini? Cintailah Habib. Dari mana hadis? Ini kan pemalsuan hadis namanya. Ini bukan lagi hadis maudhu, tapi kepalsuan. Mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati loh menyandarkan perkataan kepada Nabi. Ketika kita tidak bisa menunjukkan adanya pernyataan itu dari Nabi, itu namanya berdusta atas nama Nabi. Hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Cintailah putu kanjeng Nabi, cintailah istri-istri Nabi, cintailah keluarga Nabi, cintailah mantu-mantu Nabi, cintailah mertua-mertua Nabi, cintailah keluarga Nabi, lihubbi, karena aku mencintai mereka. Ini ada putu Nabi kok bodoh, cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar, cintai. Kalau ada orang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu gak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW, membenci anak cucu Rasulullah, berarti kita orang yang tidak dipilih oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada Habib yang bodoh, cintai. Kalau ada Habib yang ahli maksiat, cintai. Nah, doktrin kayak gini nih, doktrin yang nggak pantas sebetulnya. Ini kan betul-betul pembodohan terhadap umat. Apalagi sekali lagi saya ingin tegaskan, antum boleh ngaku Habib, tapi antum tidak boleh ngaku anak cucu Nabi. Siapapun yang ngaku anak cucu Nabi wajib membuktikan. Tak ulang lagi nih, siapapun yang ngaku anak cucu Nabi wajib membuktikan. Kami ini semua umat Islam, umat Nabi. Kami layak bertanya kepada antum semua. Mengapa antum mengaku anak cucu Nabi padahal bukan? Mengapa antum semua mengaku anak cucu Nabi padahal tidak bisa membuktikan? Apalagi membuat pernyataan. Barang siapa yang membenci Habib Rizik, maka akan aku hapus dia dari dalam hatiku. Sebentar, kata membenci ini kan kalimat pejoratif. Saya tidak suka menggunakan kata membenci. Ketika orang berbeda pendapat bukan membenci, tapi saling menasihati, saling mengkritisi, itu baik. Jadi ketika orang mengkritik belum tentu dia membenci. Orang mengkritik Presiden Jokowi kan belum tentu dia benci Jokowi. Boleh jadi kritik itu muncul dari sesuatu sikap karena menyayangi, karena mencintai, maka kemudian muncul kritik.
Nah, balik lagi saya ingin tegaskan bahwasanya saya pernah dihadapkan dengan suatu kenyataan. Saya mengkritik Habib Rizik bin Syihab dan mengkritik Bahar bin Smith. Ketika saya mengkritik, dan kritik saya itu jelas kritik, bukan dalam bentuk narasi kebencian, tapi kritik. Jangan mendakwahkan Islam dengan cara arogan, apalagi memaki-maki, apalagi mengancam-ngancam. Tapi apa kata orang? Suparman Abdul Karim, disingkat mereka si Supa, pembenci Ahlul Bait, pembenci anak cucu Nabi. Jadi kita ini dihadapkan dengan segerombolan orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kesalahan apapun yang mereka kerjakan, mereka nggak boleh dikritik. Mereka nggak boleh diingatkan. Siapapun yang mengkritik mereka, mereka anggap sebagai pembenci. Saya ingin sampaikan kepada para kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Ayo para ulama, para kiai. Tak bisa lisan kita mengingatkan mereka. Apa karena kita takut kualat? Apa karena kita takut berdosa? Padahal kita punya kewajiban mengingatkan. Ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi, tapi kelakuannya arogan, akhlaknya nggak sesuai. Ini penting karena tanggung jawab moral. Ini tanggung jawab moral kita sebagai umat Islam. Kita nggak ingin Islam dinodai sedemikian rupa oleh perilaku, oleh oknum-oknum yang mengaku sangat Islami, yang mengaku paling Islam. Seakan-akan sementang mereka ini merasa anak cucu, seakan-akan mereka menjadi pemilik Islam ini. Siapapun yang menasihati mereka dianggap sebagai penentang. Siapapun yang mengkritik mereka dianggap sebagai pencela. Hari ini kita ketemu jawabannya. Mengapa doktrin-doktrin dan sikap-sikap mereka justru bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri? Karena Allah hendak membuktikan bahwasanya mereka memang bukan anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah terbukti berdasarkan catatan kitab nasab dan berdasarkan tes DNA. Dan saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, entoh begini. Karena ngaku-ngaku anak cucu itu adalah perkara yang terlarang. Kecuali bisa membuktikan. Apa sih gunanya ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Mending kita semua sama mengaku sebagai umat Nabi. Saya, antum semua, kita semua Bani Ba'alwi atau bukan Bani Ba'alwi. Ayo, kita bareng-bareng ngaku sebagai umat Nabi. Karena ketika kita sebagai sama-sama umat Nabi, kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga agama ini. Untuk menjaga nilai-nilai Islam ini. Untuk mendakwahkannya. Tanpa harus merasa punya hak istimewa. Ento nggak ada ruginya juga kok. Nanti kita tunggu di akhirat nanti. Apakah benar kita ini sebagai anak cucu Nabi? Kita tunggu pembuktian di akhirat nanti. Ketika pun tidak terbukti ya kita tetap menjadi umat Nabi. Ketika pun terbukti misalnya, ento tidak akan rugi. Alangkah baiknya ini disembunyikan kalaupun memang benar. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, persoalan di Indonesia ini bukan persoalan yang sangat sederhana. Di persoalan ada sekelompok orang yang telah mengeksploitasi atas nama anak cucu Nabi seakan-akan memiliki hak yang istimewa, dan siapapun yang mengingatkan mereka dianggap pembenci Ahlul Bait Nabi. Ada masalah pada model keberislaman yang di Indonesia, dan kita semua para pendakwah, para ulama, para kiai punya kewajiban untuk mengingatkan ini semua. Dan terbukti tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani belum terbantahkan hingga hari ini. Harus ada catatan kitab nasab yang mengkonfirmasi apakah benar Ubaidillah bin Ahmad merupakan anaknya Imam Ahmad Al-Muhajir. Dan ini harus dibuktikan. Yang kedua, alangkah baiknya kita tuntaskan dengan prosedur ilmiah, yakni tes DNA. Benarkah genetiknya bisa dikonfirmasi identik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalaupun tidak, entoh tidak ada ruginya. Kita semua umat Nabi, kita semua punya kewajiban untuk mengamalkan ajaran Islam ini menurut kemampuan kita semua. Saya ingin tegaskan, Pak, dikatakan ngaku-ngaku Ahlul Bait karena cuma ngaku, bukan Ahlul Bait, tidak terbukti Ahlul Bait, tidak terbukti keturunan Nabi, tapi ngaku-ngaku keturunan Nabi. Apalagi sampai nunjuk-nunjuk dalam darah, aneh nih lagunya ngomong begitu, ada darah Nabi. Ini saya ingin sampaikan kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama, ulama Mesir, ulama Maroko, ulama Yaman, bahkan di Mekah saat masih dipimpin Sarid Mekah,
Bani Ba'alawi dinyatakan bukan keturunan Nabi. Coba keliling dulu ke dunia internasional, tidak ada satupun negara yang mengatakan Bani Ba'alawi keturunan Nabi. Kok di Indonesia kita ribut Bapak Ibu? Ada yang nanya, Pak Yai, kan ada banyak habib yang jadi ulama. Beliau-beliau itu kita hormati sebagai ulama, makanya kita nyebutnya habib. Habib itu orang yang dicintai. Di Yaman ulama dipanggil habib, nang Indonesia ulama dipanggil kiai. Itu maksudnya. Boleh, tapi nggak boleh ngaku-ngaku keturunan Nabi. Lalu mengapa Nabi menyampaikan begini? Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Ia ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi, padahal dia bukan keturunanku. Tuh dawuh Kanjeng Nabi ini, Pak. Bukan karangan saya ini. Mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dia bukan keturunan Nabi. Yang mending kelakuannya benar, kelakuannya nggak benar. Kelakuannya kakinya minta dicium-cium. Apa kata mereka? Kakinya Habib ahli maksiat lebih mulia daripada endasnya seorang kiai. Na'udzubillah. Ini fatwa belis namanya. Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Mapas. Ini geblek namanya. Ini fatwa yang kayak gini kalau dipertahankan Islam jadi bodoh Bapak Ibu. Islam ini menjadi agama kasta. Kita kenal Pak keturunan Nabi Sayyid Ahmad bin Muhammad Ali Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani, mangkat nang Mekah, berkunjung ke Rusaifah. Saya kalau ke Mekah pasti ke sana Bapak Ibu. Itu jelas-jelas keturunan Nabi. Enggak dipanggil Habib, enggak. Keturunan Nabi itu dipanggil dua. Kalau enggak Sayyid ya Sarif. Dipanggilnya. Di sana beliau punya anak gadis tiga anak gadisnya nikah sama ahwal, nikah sama orang biasa tapi ulama. Ini ma'umba kiai menikahi Sarifah haram. Na'udzubillah. Sama dengan zina. Ini ajaran apa sih? Nah yang kayak gini harus kita luruskan Bapak Ibu. Mereka mengklaim kalau tanpa habaib Indonesia nggak akan mungkin jadi Islam. Dia belajar sejarah dari mana toh Pak? Halo. Rada galak nggak apa-apa ya. Ya sekali-kali nih tulisannya, menabur damai di negeri para wali. Berabad-abad lamanya, konon katanya sejak abad ketiga Hijriah, para pendakwah telah datang ke Indonesia, para wali. Wali Songo itu Pak, beliau-beliau itu keturunan Nabi semua. Makanya keturunan Wali Songo siap tes DNA. Apa kata keturunan Wali Songo? Kami siap tes DNA. Kalau kami terbukti bukan keturunan Nabi, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi kalau kami terbukti keturunan Nabi, berat tanggung jawabnya, beban tanggung jawab. Sampai sedemikian rupa para Wali Songo yang telah berjuang, dan Wali Songo bukan Ba'alawi dan tidak minta dimuliakan nasabnya. Maka dari itu Bapak Ibu ingin saya berikan pencerahan, karena kita ini kadang-kadang sampai di sidang Pak, ada terdakwa, ini terdakwa nih, di sidang berani membentak-bentak saksi, berani membentak-bentak jaksa, berani bersikap pongah di hadapan hakim, majelis hakim. Mengapa? Rumangsa merasa keturunan Nabi, makanya songongnya na'udzubillah. Hanya orang-orang yang berhati setan Bapak Ibu yang berani membentak hakim di ruang sidang, yang berani bengak-bengok di ruang sidang. Jangan dicontoh yang kayak gitu. Apalagi tadi ngaku Habib tapi menghina presiden. Ada itu Pak, ceramahnya nang Bandar Lampung. Apa kata dia? Jokowi banci, coba buka celananya, jangan-jangan head. Na'udzubillah. Itu marinir, TNI, AD, polisi, baik polisi biasa maupun Polairut, banyak pulang satu-satu. Saya nanya sama Pak polisi, enggak ditangkap aja tuh orang Pak, kata saya. Enggak enak Pak Ustaz, kalau kita tangkap orang nuduhnya polisi kriminalisasi ulama. Apalagi dia Habib, kita dianggap nanti mempidana keturunan Rasul. Pak, kata saya, mereka bukan keturunan Nabi, cuman ngaku-ngaku saja. Tapi enggak enaklah Pak Ustaz. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun Pak Jokowi tidak pernah mempidanakan orang yang menghinanya,
Ada keterangan dari Nabi, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina presiden, sultan itu kepala negara. Barang siapa yang menghina kepala negara, ahanahullah, maka tunggu saja suatu hari nanti dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Nggak lama setelah dia ngomongin Jokowi banci, ditangkap Pak polisi gara-gara ngegebukin anak orang. Ada cara Allah untuk menghinakannya. Makanya awas Pak, walaupun tidak senang sama Pak Jokowi, yang nggak senang jangan hina. Ini ngomongin Pak Jokowi apa? Mugidi. Ada yang nyebutnya besok, masih mending. Ada yang nyebutnya pelangak pelomo. Ada yang nyebutnya apa? Bajingan tolong. Itu bilang cangkem roki geroki. Ada yang nyebutnya apa lagi? Firaun. Naudzubillah. Sampai bisa ngomong begitu. Itu yang disebut bajingan tolol. Niku yang disebut Firaun. Mangkat ke tanah suci sak keluarga, masuk Ka'bah. Jangan pernah masuk Ka'bah. Boro-boro. Masuk Ka'bah, keluar cium Hajar Aswad, lalu berdoa di Multazam. Multazam niku antara cincin Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Tempat berdoa paling mustajabah di muka bumi ini. Tak ulang tempat berdoa yang paling mustajabah di muka bumi ini tempatnya Multazam. Doa di Multazam, berlinangan air mata Ibu Iriana Jokowi. Saking terharunya, saking bangganya, bisa masuk Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad, bisa berdoa di Multazam. Nah kita apa boro-boro sholat juga nggak bisa dalam Ka'bah, di Hijri Ismail kan sama aja. Cuma sholat di Hijri Ismail ketiban rukuk nyium pantat orang, ketiban sujud pala diinjak orang. Apa mana cium Hajar Aswad susahnya ibu-ibu nggak usah ya, karena nggak disunahkan buat perempuan, sunah bagi laki-laki. Ibu-ibu nggak cium Hajar Aswad nggak apa-apa karena ada gantinya. Ibu-ibu nyucuk tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam kayak patat wajan gitu, persis Hajar Aswad. Makanya anak-anak yang masih gadis nih, saya ingatkan, kalau cari suami jangan yang coklat, jangan yang kuning, jangan yang putih, ireng aja sekalian, biar persis Hajar Aswad. Nih Bu Kades, ingat Bu Kades ya. Pokoknya Pak Toha kalau cium tangan begini, kalau nggak puas begitu cetok. Itu sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Jadi balik lagi Bapak Ibu, jadi orang-orang yang menggunakan agama untuk alat fitnah, ini kan kita ngaji kebangsaan Bapak Ibu. Artinya begini, kita pendahulu kita sudah sulit membangun negara kita, membangun bangsa dan negara kita, membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia.